Ibu lihat kelas kalian kayaknya lemes banget nih, lemes banget gitu. Mungkin sebelum ibu melakukan perkenalan, ada nggak yang kenal ibu? Tidak. Nggak ada. Udah lihat ibu di sekitar sini? Sudah. Nah, tapi nggak tahu nama ya? Nggak tahu nama. Untuk membangun semangat kita nih, ibu lihat teman-teman lemes banget ini, padahal kemarin baru liburan, kan happy dong. Kita lakuin tes sedikit dulu ya teman, biar teman-teman semangat lagi nih. Boleh semuanya berdiri ya. Yang di belakang, soal balkonnya tolong dirapiin juga. Oke, bis. Kalau misalkan disuruh ice breaking langsung pada semangat ya. Keren. Sekarang ikutin ibu ya. Kalian main sama teman sebelahnya, Terus kalian taruh pulpen di tengah-tengahnya. Oke, kalian taruh pulpen. Habis itu, kalau misalkan lihat ibu, biar kalian fresh lagi nih, masih pagi gitu kan, cuaca masih seger. Kalian ibu bangunin lagi semangatnya. Taruh pulpen satu. Habis itu ikutin ibu. Kalau ibu bilang kalau ibu bilang clap, kalian tepuk tangan. Kalau ibu bilang boom, kalian rebut pulpennya. Sekarang ibu mulai ya. Boom. Terus lagi. Shake. Boom. Siapa yang nggak dapat pulpennya? Yang nggak dapat pulpennya siapa? Siapa yang nggak dapat pulpennya? Ayo, ayo aku. Kamu, Alex. Aduh, kenapa Alex nggak dapat pulpen? Mau maju nggak nyanyi di sini, Alex? Gak mau. Kenapa tuh? Bagus tuh saya lihat kalau kamu suara kamu tuh. Ya udah, nggak mau ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ibu lihat sekarang udah pada semangat nih. Sekarang boleh duduk lagi ya. Kaki dong. Iya, sama-sama. Ibu mau absen dulu ya. Kalian ini wali kelasnya siapa ya? Masuk. Masuk. Wow. Ibu absen dulu ya. Di sini muridnya ada berapa nih? Lebih 28. 28. Oh, banyak banget loh. Ketua kelasnya siapa? Saya sendiri. Siapa kamu? Saya dari Oh, cewek ya? Gimana ya? Kira cowok. Biasanya ketua kelas cowok kan? Nggak ada yang Kenapa? mau. Temennya gak ada yang mau? Ya. Ih, padahal teman-temannya banyak kok yang cowok di sini. Di sini yang pertama Anissa Muslimah. Hadir ibu, hadir. Oke. Di sini ibu selain perkenalan, ibu mau kalian nyebutin ya kalian tinggalnya tuh di mana gitu. Tinggal di mana? Terus ya asalnya di mana ya? Dari Anissa Muslimah. Saya tinggal di Bekasi. Lahirnya di Bekasi. Bekasi. Berarti asli Bekasi ya? Ya. Kalau ibu di Kalimantan rumah ibu. Oh, Ya, iya. ujung mau ke Bekasi, Baik. perbatasan. Ar-Rahman Hidayat. Hadir Bu, Di mana Ar-Rahman rumahnya? di Jakarta Utara Bu, Jakarta Utara. Di sebelah mananya tuh? di dekat Ancolnya Ibu. Oh. Maulidah Hafiyah? Gak hadir Bu, Hadir. Kenapa? Sakit? Belum tahu. kurang tahu deh Bu, gak ada keterangannya soalnya. Oke, baik. Yang berarti yang hadir 37 ya, yang gak hadir satu orang ya. Yang hadir 27 dan gak hadir satu orang ya. Oke, baik. Makasih atas perkenalannya, Ibu jadi lumayan kenal nih sama kalian beberapa. Mungkin ada lupa sedikit ya kita, karena baru pertama kali kenal juga. Karena tadi Ibu udah bilang, kalian ada yang kenal Ibu atau enggak, kalian banyak yang bilang belum terlalu kenal, cuma emang sering lihat di sekitaran sini ya. Oke, perkenalkan, nama Ibu. Nama Ibu Laura Suneven. Kalian bisa panggil Ibu Lala, bisa panggil halo Amel, bisa panggil Ibu Lauren juga. Kebetulan Ibu lulusan S1-nya di Universitas Indra Prasta PDI. Kalau kalian tahu di Condet ya. Ada yang saudaranya kuliah di sini saat ini atau berencana mau kuliah di sini? Ada? Sorry ya. Indra Prasta. PGRI. Ibu juga jurusannya dulu S1-nya Pendidikan Ekonomi di Univali dan alhamdulillah Ibu sekarang lanjut S2 di Universitas Terbuka. Terus nomor telepon Ibu, kalau misalkan kalian ada keperluan mau nanya-nanya ke Ibu boleh banget. Nomor telepon Ibu ada di 0821
Rumah ibu di Kalimalang, gak usah ibu tulis ya. Ya. Rumah ibu ada di Kalimalang, di dekat Universitas Borobudur. Kebetulan dosen-dosen dulu ibu alumni di sini banyak yang kuliah di Universitas Borobudur juga. Oke, nah di sini sebelum ini setelah perkenalan, mungkin ada yang mau nanya-nanya sama ibu. Ibu itu statusnya jomblo atau udah keluarga? Aduh, kebetulan ibu masih single ya, belum ketemu jodohnya. Ada lagi yang lain? Mungkin ibu hobinya apa? Gak ada. Jadi di sini suami ibu mau mengenalkan kalian. Kalau misalkan kalian itu nggak asing dengan satu kata ini, kalian pasti nggak asing dengan satu kata ini. Ibu di sini ya. Iya. Sebentar. Nih. Menurut kalian kata ini asing nggak? Masih Asing. Kok asing? Kenapa asing? Pengangguran. Menurut kalian kata ini asing? Enggak. Tidak. Nah, mungkin ketika dilihat awal itu mungkin asing gitu ya. Nah, tapi pengangguran itu kita hampir mendengarnya setiap saat ya sih. Setiap saat, setiap hari gitu. Bahkan di orang-orang terkenal aja, ya misalkan kayak ya orang terkenal kayak artis, influencer dan lain-lain itu, kalau misalkan mereka nggak ada pekerjaan, bisa dinamakan apa? Pengangguran. Nah, banyak orang yang menyepelekan pengangguran. Kenapa sih ya orang-orang itu banyak banget yang menyepelekan pengangguran? Entah itu dipandang rendah, entah itu dipandang nggak punya pendidikan yang maksimumnya harus kalau misalkan kerja harus S1 nih minimal, kalau misalkan kerja harus S2 minimal. Padahal kenyataannya ketika kita turun di lapangan, yang namanya pekerjaan itu nggak ada yang namanya batas pendidikan. Bahkan orang yang bersekolah SMA aja itu bisa punya pekerjaan yang lebih baik daripada orang yang bersekolah tinggi-tinggi atau mungkin menempuh pendidikan ke S3 gitu. Hal itu dikarenakan apa? Hal itu dikarenakan disebabkan banyak sekali lowongan, banyak sekali kita tenaga kerja yang emang disalahgunakan. Pekerjaan yang memang tidak masuk dalam bidangnya, dalam bidang tertentunya, atau mungkin salah dalam mengambil bidangnya gitu. Nah, ngomongin pengangguran, ternyata ketika kita berjalan banyak banget pertama ada yang namanya pengangguran struktural. Setelah itu ada yang namanya pengangguran musiman. Kemudian ada yang namanya pengangguran friksional. Selanjutnya ada pengangguran terbuka. Dan yang terakhir ada pengangguran terselubung. Ketika kita klasifikasikan pengangguran ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada struktural, yang kedua ada musiman, friksional, terbuka, dan terselubung. Nah, maksudnya pengangguran terselubung ini apa? Jadi ibu kasih gambaran di suatu perusahaan ada sekitar 50 karyawan di bagian sekitar 10 karyawan di bagian keuangan, tetapi yang dipakai untuk jasa mereka bekerja itu hanya sekitar 7 orang di bagian keuangan tersebut. Nah, sisanya 3 orang kemana sih? Sisanya 3 orang ini cuma dipakai untuk ya udah pekerjaan biasa, pekerjaan yang emang yang harusnya 10 orangnya tapi mereka cuma memakai 7 orang yang difungsikan. Sisanya 3 orang itu hanya untuk cadangan, hanya untuk pajangan. Itu dinamakan pengangguran tersebut. Nah, selanjutnya ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini itu banyak banget jenisnya. Nah, namanya musiman. Kalau musiman ini berarti tergantung dari pada cuaca. Ini berhubungan dengan cuaca. Contohnya kayak petani. Ini petani kemarau terus nih, otomatis kan dia rugi. Otomatis dia nggak ada pemasukan kan? Karena terus-terusan kemarau nih kering gitu, nggak ada pemasukan. Ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu kayak apa sih? Nah, pengangguran struktural ini itu seperti karyawan yang baru keluar atau resign dari perusahaan, terus dia mungkin gak betah ya di perusahaannya, gak betah, terus dia nyari pekerjaan baru. Nah, itu dinamakan pengangguran struktural. Terus selanjutnya ada pengangguran friksional nih. Pengangguran friksional itu apa sih? Pengangguran friksional itu kayak kita temuin sehari-hari gitu, kayak misalkan orang terdekat kita nganggur, terus jangan ngapain di rumah, padahal udah nyari pekerjaan kemana-mana tapi belum dipanggil, emang belum rezekinya aja. Itu dinamakan pengangguran friksional. Nah, mengenai pengangguran ini, kemarin kita dengar bahwasanya ada 19 juta lapangan pekerjaan benar. Nah,
di lapangan, ya namanya nyari kerja itu susah, itu diseleksi lagi, entah itu berdasarkan tingkat pendidikannya, berdasarkan keahliannya, berdasarkan prestasinya dan lain-lain. 19 juta ini cuma angka yang memang mungkin menurut kita wah gede banget nih peluang saya untuk dapat kerja, saya lamar ke sini, saya lamar ke sini. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu ya teman-teman. 19 juta lapangan pekerjaan ini hanya sebagai isu belakang, sebagai gambaran apa ya, gambaran umum gitu yang mungkin teman-teman langsung tergiur dengan 19 juta ini sekedar pengenalan dari ibu juga dan membahas sedikit tentang pengangguran yang kita angkat yang lagi marak banget nih sekarang, pengangguran di Indonesia di negara kita. Nah dari sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan dari bagian sini? Nggak ada. Dari bagian sini juga nggak ada. Nggak ada. Oke baik, karena nggak ada pertanyaan, ibu mau kasih tugas, bukan tugas, cuma hanya sekedar informasi aja bahwasanya besok di minggu depan kalian bawa atau kalian ya bawa data dari BPS, kalian cari, kemudian kalian print data pengangguran di Indonesia itu berapa, baru nanti setelah itu minggu depan dikumpulkan, kita bertemu dengan ibu lagi ya. Jangan lupa materinya diperdalam lagi, atau kalian mau cari tentang pengangguran lebih banyak itu seperti apa, itu bisa. Nah, selain itu juga kalau misalkan kalian mau hubungi ibu kan bisa ya lewat sini tadi, yang bertanya itu. Oke, ibu cukupkan sekian dari materi kita hari ini. Kita membahas tentang pengangguran tadi. Oh ya, jangan gampang putus asa ya ketika kalian nanti lulus, ketika kalian nanti udah mencapai tingkat kejayaan yang kalian mau. Kalau misalkan nanti kalian baru lulus terus kalian belum dapat pekerjaan, kan tidak memiliki pekerjaan, belum dapat pekerjaan, kalian harus saja berdoa, karena yang namanya pengangguran itu bukan sesuatu yang jelek, melainkan sesuatu yang dapat dimotivasi, sesuatu yang dapat diangkat menjadi bahan pertimbangan, bahan persoalan yang lebih baik ke depannya. Semoga di sini tidak ada yang namanya pengangguran yang lama gitu ya. Semoga kalian ada pekerjaan juga lulus dari sekolah ini, amin. Oke, mungkin cukup ya sekian ya dari ibu. Jika ada kekurangan dari materi yang ibu jelaskan, kalian boleh kontak ibu di nomor ibu. Jangan lupa ya, minggu depan itu dikumpulkan ya. Ibu sebenarnya tadi dari atas itu ke bawah lumayan capek banget ya. Ibu tadinya mau ini dulu di kantor, kan di ruang guru mau minum, cuman ibu gak mau minum.